Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Yovin Artamevia dengan NIM 224308031 dari kelas TKA 5B. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem dari alat pengangkat kotak dengan sistem pneumatik dan hidrolik. eh, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pneumatik dan hidrolik dengan dosen pengampu Ibu Rahayu. Selanjutnya, untuk sistem dari alat pengangkat kotak sendiri ini eh, terdapat ketentuannya. Untuk ketentuannya sebagai berikut. Untuk alat pengangkat kotak sendiri tergambar seperti yang sudah tertera di layar, di mana kotak akan datang dari konvei oleh silinder A, dan kemudian silinder B akan mendorong kotak ke dalam konveyor atas, dan silinder B tidak akan kembali hingga silinder A kembali ke posisi semula. Silinder A keluar jika benda atau kotak ada di atas silinder A. Dan jika benda tidak ada di atas silinder A, maka silinder A tidak akan bergerak keluar. Untuk itu, selanjutnya kami akan membuat simulasi untuk rangkaian pneumatik dan hidroliknya dengan menggunakan software FluidSim. Di sini untuk rangkaian pneumatik untuk yang pertama, sebelum masuk ke penjelasan dari rangkaian pneumatik sendiri, alat pengangkat kotak pada sistem ini bekerja dengan menggunakan kombinasi sistem pneumatik dan kontrol elektrik untuk mengangkat dan memindahkan kotak dari konveyor bawah ke konveyor atas. Sistem ini terdiri dari dua silinder utama, di mana silinder A yang berfungsi untuk mengangkat kotak dari konveyor bawah dan silinder B berfungsi untuk mendorong kotak dari ke konveyor atas. Urutan kerja alat ini dimulai ketika kotak terdeteksi oleh sensor limit switch LS1 di konveyor bawah, di mana saat LS1 mendeteksi adanya kotak, sinyal dikirim untuk mengaktifkan solenoid SP1A yang kemudian akan menggerakkan silinder A ke posisi atas untuk mengangkat kotak tersebut. Ketika silinder A berada di posisi atas, sensor limit switch LS2 akan teraktivasi yang mengirimkan sinyal ke solenoid SP2A untuk menggerakkan silinder B ke depan. Silinder ini berfungsi mendorong kotak dari posisi atas, silinder A ke konveyor atas. Setelah silinder B mencapai posisi depan, sensor limit switch LS3 akan teraktivasi dan selanjutnya akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan solenoid SP1B. Aktivasi solenoid ini akan menggerakkan silinder A untuk kembali ke posisi bawah sehingga siap mengangkat kotak berikutnya. Ketika silinder A telah kembali ke posisi bawah, solenoid SP2A akan diaktifkan untuk mengembalikan silinder B ke posisi awalnya. Sistem ini akan beroperasi secara otomatis dan berulang setiap kali, di mana kotak baru akan terdeteksi oleh sensor LS1 dan juga pada percobaan atau pada simulasi kali ini, komponen-komponen yang digunakan yaitu antara lain sensor limit switch atau limit switch ini sebagai pendeteksinya adanya kotak, di mana ada 3 limit switch yaitu LS1, LS2, dan LS3 yang berfungsi untuk mendeteksi posisi kotak dan memastikan urutan kerja alat berjalan sesuai dengan yang sudah ditentukan, dan juga solenoid valve di mana ada 4
solenoid valve yaitu SP1A, SP1B, SP2A, dan juga SP2B yang berfungsi untuk mengatur aliran udara bertekanan yang diperlukan untuk menggerakkan masing-masing silinder. Aliran udara ini memungkinkan silinder A bergerak naik turun dan silinder B bergerak maju mundur sesuai dengan sinyal dari sensor. Sehingga alat dapat bekerja secara otomatis dan dapat memindahkan kotak dari konveyor ke konveyor lainnya. Selanjutnya dilanjutkan dengan rangkaian hidroliknya. Pada alat pengangkat kotak ini tidak jauh berbeda untuk komponen yang digunakan pada rangkaian hidrolik, yaitu komponennya antara lain terdiri dari silinder A dan juga silinder B, dan juga katup solenoid yaitu SP1A, SP1B, SP2A, dan SP2B, serta limit switch LS1, LS2, LS3, dan juga LS4. Di mana silinder A berfungsi untuk mengangkat kotak dari konveyor bawah ke posisi yang lebih tinggi atau tempat yang sudah ditentukan untuk mengangkat kotak, dan juga silinder B untuk mendorong kotak yang sudah terangkat ke konveyor atas. Di mana operasi ini dikontrol melalui katup solenoid yang mengatur aliran hidrolik ke masing-masing silinder. Dan posisi setiap silinder akan dipantau oleh limit switch sebagai pendeteksi kotak dan untuk memastikan urutan operasinya sudah benar. Di mana pada posisi awal silinder A dan silinder B berada dalam posisi tertalik atau tidak bergerak, dan aliran hidrolik belum dialirkan juga. Dan kemudian limit switch LS1 dan LS2 akan mendeteksi bahwa silinder A dan silinder B berada pada posisi awal, yaitu posisi masing-masing. Ketika kotak tiba atau adanya kotak menyentuh limit switch tersebut, maka LS1 akan memicu katup solenoid SP1A untuk membuka, di mana hal tersebut menyebabkan aliran hidrolik masuk ke dalam silinder A dan menggerakkan silinder tersebut keluar untuk mengangkat kotak dari posisi yang lebih tinggi. Kemudian, saat silinder A mencapai posisi terangkat penuh, limit switch 3 atau LS3 akan mendeteksi posisi ini dan kemudian akan memicu katup solenoid SV2A untuk membuka, di mana aliran hidrolik juga akan mengalir melalui SV2A ke silinder B. Hal tersebut menyebabkan silinder B bergerak keluar untuk mendorong kotak yang sudah terangkat ke arah konveyor atas. Di mana ketika silinder B mencapai posisi luar, limit switch LS4 akan mendeteksi posisi tersebut dan akan memicu katup solenoid SV2B untuk membuka dan juga akan mengarahkan aliran hidrolik agar silinder B kembali ke posisi semula. Setelah silinder B kembali ke posisi semula dan limit switch LS2 mendeteksi posisinya tersebut, maka LS2 akan memicu katup solenoid SP1B untuk membuka, dan juga hal tersebut akan mengarahkan aliran hidrolik yang akan menggerakkan silinder A kembali ke posisi semula juga. Dan dengan demikian, kedua silinder, yaitu silinder A dan juga silinder B, berada di posisi awal. Dan dari hal tersebut siap untuk mengulangi siklus apabila terdapat kotak baru yang perlu dipindahkan dari konveyor satu ke konveyor lainnya. Keseluruhan proses ini juga akan memastikan bahwa silinder B tidak akan bergerak kecuali silinder A telah berada di posisi terangkat penuh, dan bahwa silinder A hanya akan bergerak jika ada kotak yang berada di atasnya. Hal ini juga akan digunakan untuk menghindari pergerakan yang tidak diperlukan dan juga untuk meningkatkan efisiensi serta keselamatan operasi alat perangkat kotak ini, alat untuk pengangkat kotak ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita juga akan mencoba mensimulasikan untuk rangkaian yang sudah kita buat, di mana di sini ada sumber tegangan yaitu dari 24 volt akan mengalir dan juga akan mengalir ke semua komponen, di mana
pada silinder A ini akan bergerak terlebih dahulu dan sampai maksimal, maka silinder B baru bergerak seperti itu. Dan juga pada simulasi ini juga sudah tertera jelas bahwasannya untuk aliran listriknya juga pada saat dilakukan pada saat untuk silinder A dan juga silinder B bekerja untuk memindahkan kotak dari konveyor satu ke konveyor lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.